Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang teks narasi. Nah, sebelum Ustadz menyampaikan tentang teks narasi, kita harus menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks narasi. Pengertian teks narasi adalah karangan berbentuk kisahan yang terdiri atas kumpulan yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, sehingga menjadi rangkaian cerita yang lengkap. Dalam arti lain, narasi merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan, yang rangkaian peristiwa dari mulut ke mulut dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, narasi juga berupa fiksi dan dapat pula non-fiksi. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi atau khayalan. Teks narasi yang berupa kejadian nyata dapat berupa runtutan suatu peristiwa atau kejadian yang benar terjadi. Bisa kejadian yang dialami oleh pencerita atau bisa juga kejadian yang diamati oleh pencerita. Sedangkan cerita yang berupa imajinasi adalah bersifat fiksi. Contoh teks narasi yang bersifat fiksi diantaranya roman, novel, cerpen, dan drama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, teks narasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu tokoh, waktu, dan peristiwa. Nah, tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Yang kedua, teks narasi bersifat fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, teks narasi berisi cerita, kisah, peristiwa, dan kejadian. Nah, teks narasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau menciptakan pengalaman yang berkesan kepada pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks narasi. Nah, yang pertama ada narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris merupakan jenis narasi di mana cerita disampaikan secara informatif dan jelas sehingga pembacanya dapat benar-benar memahami dan mengerti tentang apa yang terjadi di dalam cerita. Nah, paragraf narasi ekspositoris bertujuan memperluas pengetahuan para pembacanya mengenai suatu cerita dan kisah yang ditulis berdasarkan
kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Umumnya, narasi ini berkisah tentang kehidupan seseorang dari awal ia hidup hingga kematiannya. Nah, teks narasi ekspositoris ini adalah bisa digunakan dalam teks biografi. Nah, yang kedua yaitu narasi artistik. Narasi artistik adalah jenis teks narasi yang mengisahkan satu karangan yang bersifat imajinatif atau cerita fiksi. Imajinatif itu artinya khayalan. Contoh cerita karangan yang termasuk ke dalam jenis teks narasi artistik adalah cerita pendek atau cerpen, novel, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu narasi sugestif. Narasi sugestif memberikan bacaan atau sebuah cerita dengan tujuan tertentu. Tujuan dari teks narasi sugestif ini adalah biasanya memberikan sugesti atau pembaca agar mempercayai suatu hal. Artinya, pembaca dibuat seolah-olah melihat dan mengetahui maksud dari bacaan yang diberikan. Nah, yang terakhir, narasi informatif. Narasi informatif merupakan sebuah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Ya, demikian materi singkat dari Ustadz. Semoga bisa memahami dengan baik. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.